Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Tri Octavia dengan NPM 22170511111. Jadi di sini saya akan mengerjakan pra-UAS atau prasyarat UAS pengantar organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Febi Eka Febriansah MT. Di sini untuk soalnya itu ada dua, yaitu yang pertama, jelaskan proses munculnya text editor dari inputan keyboard, dan yang kedua, jelaskan tentang ALU dan masukkan 4 digit NPM Anda serta jelaskan AND, OR, SOR, NOR, ADD, dan juga SUB dari inputan Anda. Untuk pertama, di sini ada tampilan awal komputer of CPU logism. Nah, tampilan awalnya itu adalah seperti ini. Nah, di sini tuh ada reset. Reset ini berfungsi untuk mereset komputer. Ada start atau stop. Ini tuh berfungsi untuk menyalakan dan juga mematikan komputer. Serta di sini ada keyboard. Keyboard ini fungsinya untuk menginputkan apa yang ingin kita inputkan. Sedangkan di sini ada clear. Clear ini tuh berguna untuk menghapus apa yang ingin kita hapus pada inputan keyboard kita tadi. Sedangkan di sini ada disk. Disk ini berguna sebagai penyimpanan yang akan ditampilkan ke dalam display. Display itu di sini. Nah, kemudian di sini ada RAM atau Random Access Memory. Ini tuh merupakan tempat penyimpanan data. Namun RAM ini bersifat sementara. Jadi artinya jika komputer ini dimatikan, maka data-data yang tadinya disimpan pada RAM ini, dia akan hilang ketika logism atau komputer ini dimatikan. Sebaliknya di sini ada ROM atau read only memory. Ini tuh bersifat permanen. Jadi dia kebalikan dari RAM. ROM ini bersifat permanen. Artinya jika komputer ini dimatikan, maka data-data yang tadinya disimpan pada ROM, dia tidak akan hilang atau dia akan bersifat permanen. Selanjutnya ada CPU. CPU logism ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada control unit. Control unit ini merupakan bagian yang bertugas untuk mengontrol semua yang terjadi di prosesor. Nah, control unit atau CU ini merupakan perangkat pertama yang melakukan fast data daripada si memori. Dan nantinya kemudian fungsi tersebut akan didecoder dan dijadikan instruksi-instruksi kepada komponen-komponen yang ada di komputer. Nah, di sini juga ada program counter. Ini tuh fungsinya untuk menyimpan address dari data memori yang dilakukan, dan program counter juga ini melakukan increment pemindahan data dari satu address ke address lainnya. Terus di sini juga ada ALU. ALU ini terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan juga unit logika boolean, yang masing-masing bagiannya itu memiliki spesifikasi tugasnya sendiri. Nah, pada soal kita yang pertama tadi, itu merupakan jelaskan proses munculnya text editor. Nah, text editor ini masuknya ke ALU. Di sini tuh ALU yang bekerja itu adalah masuk unit ke logika boolean. Jadi dari setelah dari unit logika boolean, dia itu akan masuk kepada register di sini. Nah, register ini merupakan tempat penyimpanan pada prosesor. Jadi singkatnya itu kayak gini. Masukan atau input itu akan dikirimkan kepada prosesor atau CPU.
Nah, di CPU ini akan mengirimkan kepada penyimpanan atau memori. Nah, di penyimpanan atau memori ini dia akan mengirimkan lagi ke CPU dan CPU ini akan mengirimkan kepada keluaran atau output. Jadi sederhananya seperti itu. Namun pada soal itu yang diminta menjelaskan dari inputan keyboard pada CPU 8 bit. Jadi kita akan jelaskan. Untuk menjalankannya terlebih dahulu kita di sini klik simulate. Peak frekuensinya kita pilih 41 Hz. Terus juga peak enable. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba jalankan. Kita coba hidupkan. Dia akan seperti ini. Ini tampilannya. Di sini terdapat 6 pilihan menu. Nah, karena kita akan memilih yang text editor, jadi kita ketikkan di sini 4. Setelah itu kita pilih yang add new file. Pilih 1. Dan di sini saya akan nulisin misalnya nama saya yaitu Teresia. Tri Nah, kita coba lihat di CPU-nya ini. Jadi dari keyboard ini instruksi yang kita berikan pada keyboard ini akan diatur ulang dengan namanya set instruksi. Nah, dari keyboard ini dia akan masuk ke dalam CPU. Nah, di dalam CPU ini terdapat keyboard control. Nah, fungsi keyboard control ini untuk mengatur inputan kita yang tadi agar bisa didistribusikan ke semua komponen yang ada di CPU. Di sini juga terdapat bus data atau. Nah, di sini tuh bus ini merupakan sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir di dalam komputer. Jadi, bus ini memiliki banyak jalur ya. Nah, jadi data atau program yang tersimpan dalam memori ini dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus ini. Melalui perantara jalur-jalur yang ada pada sistem bus ini. Selanjutnya itu ada RAM control di sini. Yang dimana inputan yang ada yang saya masukkan tadi Teresia, misalnya kayak Teresia, nama saya tadi Teresia Octavia, itu akan diterjemahkan ke dalam sebuah kode biner karena pada dasarnya komputer itu hanya memahami kode biner saja, yaitu 0 dan 1. Nah, setelah dicocokkan dengan kode binernya, dia akan menjalankan instruksi sesuai dengan kode binernya. Lalu di sini ada control unit. Control unit itu di sini sebagai pemegang kendali atau yang memberikan instruksi-instruksi pada komponen yang ada di dalam prosesor ini. Selanjutnya di sini juga ada I/O.
IO atau input output ini tuh mengatur input apa yang dimasukkan dan juga output apa yang akan dihasilkan. Nah, setelah dari CPU ini, kita kembali lagi ke komputer. Setelah dari CPU, dia itu akan masuk ke RAM, di mana di dalam RAM ini sistem ini akan membaca dan menyimpan data sementara instruksi, dan instruksinya itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, RAM ini hanya menyimpan data sementara. Nah, setelah dari RAM ini akan dikembalikan ke CPU lagi. Nah, setelah itu, setelah diterjemahkan, dikirim ke CPU, maka akan dikirim ke ROM. Nah, instruksi akan dibaca dan disimpan secara permanen di dalam ROM. Nah, di dalam ROM ini juga terdapat proses input-output secara berulang. Dengan ditandainya kotak hitam ini selalu berjalan. Ini jadi, jika kotak hitam ini selalu berjalan, itu tandanya proses input-output itu sedang berulang-ulang. Kemudian, instruksi dikembalikan lagi ke CPU. Nah, dari CPU ini dia akan diteruskan ke disk. Ini di sini disk. Nah, disk ini untuk mengalokasikan data yang ditampilkan ke layar, bisa berupa foto, teks, video. Karena tadi kita meminta menginputkannya teks editor, jadi di sini akan mengeluarkan atau menampilkan ke layar itu berupa teks di sini. Itu saja untuk yang penjelasan nomor 1. Kita lanjut ke penjelasan soal nomor 2. Yaitu, jelaskan tentang ALU dan masukkan 4 digit NPM Anda, serta jelaskan AND, OR, SOR, NOR, ADD, dan juga SUB dari inputan Anda. Kita kesini, kita coba reset aja. Nah, karena di situ pada soal diminta menghitung ALU, maka kita akan memilih opsi yang pertama. Akan berjalan seperti ini. Jadi, dalam ALU tester ini dapat diimplementasikan menjadi 6, yaitu ada AND, OR, SOR, NOR, ADD, dan juga SUB. Di sini kita coba inputin aja, karena dimintanya 4 NPM terakhir, jadi saya akan inputin 111. Itu NPM saya. Nah, dia akan nampilin result seperti ini. Nah, jadi di sini terdapat A 0001, 0001, dan juga B 0001, 0001. Jadi ini tuh merupakan kode ASCII, atau yang lebih mudah kita nyebutnya itu kode biner. Jadi dalam kode biner ini
kode biner itu kan dua ya, satu dan juga 0. Jadi kita bisa ngitungnya itu dengan pangkat 2. Jadi 2 pangkat 0 itu kan 1, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16, dan seterusnya. Nah, di sini itu kita kayak ngebagi. Jadi, masing-masing dari kotak ini ada 2 karakter FC. Misalnya, jadi dua karakter dalam satu kotak ini mewakili 8 bit. Jadi di sini kita bagi 2. Di sini itu ada tadi 1 2 4 8 1 2 4 8. Nah, kenapa di sini 1 1? Jadi tadi kan di sini nilainya 1. Nah, jadi ini tuh kotak sebelah sini itu mewakili angka yang di sebelah kanan. Jadi karena di sini 1 dan nilai terakhir itu memiliki nilai 1, maka nilainya juga 1. Begitupun juga yang di sebelah kiri, 1 1. Begitupun juga yang di B, dia sama. Nilainya sebelah kanan bernilai 1, sebelah kiri bernilai 1. Nah, untuk N, nah di sini tuh ada N. N itu jika keduanya berbeda, jika operasi N itu jika true dengan true, maka dia akan mengembalikan nilai true. Kecuali dari itu, maka dia akan bersifat false atau bernilai 0. Kita cocokin di sini. Nih, 1 dengan 1 dia akan bernilai 1. 0 dengan 0 0, 0 dengan 0 0, 0 dengan 0 0. Di sini juga ada 1 dengan 1 1, 0 dengan 0 0, 0 dengan 0 0, 0 dengan 0 0. Jadi nilai akhirnya ini 0001 0001 dan memiliki nilai akhir 11. Untuk OR, OR ini kebalikan dari N tadi. Jika N tadi bernilai true, jika keduanya true, namun pada OR ini dia akan bernilai false jika keduanya false. Kecuali dari itu, maka dia akan bernilai true atau bernilai 1. Di sini kita cocokin 1 1 itu 1, 0 0 itu dia akan 0, 0 0 0 0 0 0, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Memiliki hasil sama ya, 0001 0001, dan hasil akhirnya itu 11. Nah, selanjutnya itu ada SOR. Jadi SOR ini dia akan bernilai true jika kedua inputannya itu berbeda. Jadi kayak ini nih, 101 0 1 1. Jadi
Jika dua-duanya itu beda, maka dia akan bernilai 1. Tapi jika sama, dia akan bernilai 0. Kita cocokin. Di sini 1 dia bernilai sama, maka nilainya 0. Di sini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Maka memiliki nilai akhir itu 0. Nah, kalau untuk NOR ini jika salah satunya 1, maka dia akan bernilai 0. Jika selain itu dia akan bernilai 1. Contohnya kayak ini, 0 0 dia akan bernilai 1. Kita coba lihat. Di sini 1 1, karena ada 1 dia akan bernilai 0. 0 0 karena nggak ada 1 dia bernilai 1. 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1. Nah, udah kita dapatnya 1 1 1 0 1 1 1 0. Jadi di sini tadi kan di sini nilainya 1 2 4 8. Nah, di sini yang bernilai 1 itu di angka 8 4 2. Berarti 8 ditambah 4 itu 12, ditambah 2 itu 14. Nah, kenapa di sini jadi di sini dia akan diubah ke bilangan heksadesimal. Jadi bisa dilihat di sini angka 14 itu sama ya, 1110. Maka jika dikonversi ke bilangan heksadesimal dia akan berubah jadi huruf E. Jadi nilai 14 itu sama dengan huruf E. Jadi di sini 14, di sini juga 14. Jadi hasil akhirnya itu EE. Nah, sedangkan sekarang di add itu sama aja kayak penjumlahan. Di sini ada aturan penjumlahan yaitu 0 tambah 0, 0 carry 0, 0 tambah 1, 1 carry 0, 1 tambah 0, 1 carry 0, 1 tambah 1, 0 carry 1. Di sini 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 carry 1. Jadi kita coba lihat di sini. Di sini ada 1 tambah 1 itu 0 carry 1. 1 tambah 0 itu sini 1 tambah 1 itu 0 carry 1, 1 tambah 0 itu 1 carry 0, 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah carry 0, 0 tambah 0 itu 0 carry 0. Di sini juga ada 1 tambah 1 itu 0 carry 1, 1 tambah 0 itu 1 carry 0, 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 0 itu 0.
Jadi hasil akhirnya di sini ada 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 sama dengan 2, 2. Karena di sini nilainya 2, di sini juga nilainya 2. Untuk yang pengurangan, di sini ada aturan pengurangannya, yaitu 0 kurang 0 sama dengan 0 baru 0, 0 kurang 1 sama dengan 1 baru 1, 1 kurang 0 sama dengan 1 baru 0, 1 kurang 1 sama dengan 0 baru 1. Jadi kita coba di sini, misalnya 1 kurang 1 itu sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0 baru 0, baru 0. 1 kurang 1 sama dengan 0 baru 0, 0 kurang 0 itu 0, 0 kurang 0 itu 0 baru 0 kan, 0 kurang 0 itu 0, 1 kurang 1 itu 0 baru 0, dan 0 kurang 0 itu 0, 0 kurang 0 itu 0, 0 kurang 0 itu 0. Jadi nilai dari sub itu adalah 0, 0. Demikian presentasi tugas UAS POK saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.